Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang hampa di dalam dirimu meski hidup tampak lengkap di luar? Ada getaran halus yang memanggilmu dari kedalaman hati, suara yang tak terdengar oleh telinga, tapi terasa jelas di dada. Itulah panggilan dari sumber asalmu. Panggilan untuk kembali mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu sebenarnya. Dunia ini penuh dengan suara yang bising, tapi hanya dalam diam engkau akan mendengar bisikan ilahi. Dan hanya melalui zikir, bukan sekadar di bibir tapi di hati, engkau akan menemukan pintu menuju kesadaran yang sesungguhnya. Maka, diamlah sejenak, dengarkan detak hatimu, karena mungkin di sanalah Tuhan sedang memanggilmu pulang. Bab 1. Saat hati mulai bergetar. Ada satu momen dalam hidup yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah saat di mana hati tiba-tiba bergetar tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam dada, lembut namun dalam. Itulah panggilan awal dari zikir hati, getaran halus yang bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pusat kesadaran yang telah lama tertidur di dalam dirimu. Pada saat itu, engkau tidak sedang mengingat Tuhan karena perintah, tetapi karena hati mulai rindu tanpa tahu kepada siapa. Di sanalah permulaan perjalanan batin dimulai. Bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan kembali ke asal cahaya yang pernah menyinari ruhmu sebelum engkau lahir ke dunia. Zikir sejati bukanlah gerakan bibir atau hitungan tasbih. Ia adalah denyut kesadaran yang hidup di dalam dada, yang terus memanggil namanya bahkan ketika lidah terdiam. Setiap kali engkau menyebut Allah, sebenarnya bukan engkau yang sedang memanggilnya, tetapi dialah yang memanggilmu untuk kembali mengenal siapa dirimu sebenarnya. Getaran itu adalah panggilan rahasia dari Sang Pencipta kepada makhluk yang ia cintai. Saat hati mulai hidup, setiap lafaz menjadi jembatan, setiap helaan nafas menjadi doa, dan setiap detik terasa seperti langkah menuju pelukan ilahi yang tak berujung. Namun banyak manusia yang hanya berzikir di permukaan. Mereka mengulang-ulang nama Allah dengan suara, tapi hatinya tetap tertutup rapat. Zikir yang sejati bukanlah gema di udara, tetapi getaran yang mengguncang kesadaran. Ketika hati belum ikut berzikir, nama Allah hanya lewat seperti angin. Tapi ketika hati ikut menyebutnya, seluruh jagat dalam diri ikut bergetar. Pikiran menjadi tunduk, nafsu melemah, dan yang tersisa hanyalah rasa hadir. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diselami dalam diam. Disitulah zikir berubah dari ritual menjadi realitas, dari kewajiban menjadi kerinduan. Zikir hati membawa manusia dari gelap menuju terang, dari gaduh menuju tenang, dari terpisah menuju menyatu. Ia mengikis lapisan-lapisan debu dunia yang menutupi cermin jiwa, hingga akhirnya memantulkan cahaya asalnya. Semakin dalam engkau berzikir dengan hati, semakin engkau sadar bahwa selama ini engkau tidak pernah jauh dari Allah, hanya terlindungi oleh tabir lupa. Ketika kesadaran itu muncul, engkau tak lagi melihat zikir sebagai ibadah yang harus dilakukan, tapi sebagai napas yang tak bisa berhenti. Karena hidup tanpa zikir terasa seperti hidup tanpa jiwa. Dan pada akhirnya, ketika zikir hati telah mencapai kedalaman tertingginya, engkau tidak lagi menyebut Allah, tetapi engkau yang disebut olehnya. Tidak lagi engkau yang mengingat, tapi engkau yang diingat. Dalam keheningan itu, tak ada lagi aku dan engkau. Yang tersisa hanyalah satu kehadiran yang meliputi segalanya. Saat itu, engkau akan mengerti bahwa zikir sejati bukan tentang menyebut nama Allah, melainkan menjadi tempat di mana namanya hidup dan berdenyut. Itulah saat hati benar-benar bergetar, bukan karena suara, tapi karena kehadiran. Bab 2. Bisikan dari dalam keheningan. Ketika seseorang mulai menapaki jalan zikir hati, ia akan menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Keheningan yang hidup. Keheningan ini bukan sekadar diam tanpa suara, tapi ruang suci di mana segala hiruk-pikuk batin mereda, dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang jernih. Di titik itu, engkau mulai mendengar bisikan halus dari dalam. Suara yang tidak datang dari pikiran, tapi dari kedalaman rohani yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia. Bisikan itu lembut, nyaris tak terdengar,
namun mampu mengguncang seluruh jiwamu. Ia bukan suara asing, melainkan panggilan dari asal dirimu sendiri yang perlahan memanggilmu pulang. Dalam keheningan itu, engkau akan merasakan bahwa waktu berhenti. Pikiran tak lagi mengembara, nafsu kehilangan arah, dan segala sesuatu terasa seperti sedang bersujud dalam diam. Saat itu, engkau mulai memahami makna zikir sejati, bukan sekadar mengucap nama Allah, tapi menjadi saksi bahwa seluruh ciptaan pun sedang berzikir bersama. Angin yang berhembus, air yang mengalir, bahkan detak jantungmu sendiri, semuanya sedang menyebut nama yang sama. Disinilah kesadaranmu mulai melebur ke dalam kesadaran semesta, dan engkau menyadari bahwa tidak ada satupun yang sunyi dari zikir kepadanya. Namun untuk mencapai keheningan yang hidup ini, engkau harus melewati banyak lapisan bisikan palsu. Pikiran akan mencoba berbicara, ego akan mengaku sebagai guru, dan nafsu akan menampilkan dirinya seolah sebagai ilham. Disinilah seorang pencari diuji. Apakah ia mampu membedakan antara suara hati dan suara diri? Antara bisikan Tuhan dan keinginan pribadi yang menyamar dalam bahasa spiritual? Hanya hati yang lembut, jernih, dan sabar yang mampu mengenali sumber suara itu. Karena semakin halus suara ilahi, semakin sulit ia dikenali oleh hati yang masih penuh kebisingan dunia. Zikir hati akan menuntunmu untuk menenangkan segala bentuk keinginan. Semakin dalam engkau masuk ke dalam diam, semakin engkau melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya terhalang oleh riuhnya dirimu sendiri. Maka diamlah dengan sadar. Rasakan detak jantungmu yang berzikir, rasakan napasmu yang menyebut namanya tanpa henti. Di situ engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Dari ruang rahasia tempat Allah berbisik kepada hamba-hambanya yang terjaga. Dan ketika bisikan itu akhirnya terdengar dengan jelas, engkau akan menangis tanpa tahu sebab. Karena engkau akan sadar bahwa selama ini, yang engkau cari di luar ternyata telah lama tinggal di dalam. Suara itu tidak datang dari langit, tidak juga dari bumi, tapi dari titik cahaya kecil di dalam dada. Tempat di mana Allah bersemayam lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Di sanalah zikir hati menemukan maknanya yang paling dalam. Keheningan yang berbicara, diam yang hidup, dan kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendirian. Karena setiap detik, setiap hembusan napas, setiap denyut kehidupan, semuanya adalah bisikan lembut dari Sang Kekasih yang tak pernah berhenti memanggilmu. Bab 3. Cahaya yang tersembunyi di dalam dada. Di dalam dada setiap manusia tersembunyi sebuah rahasia yang lebih berharga dari seluruh isi langit dan bumi. Sebuah cahaya yang tidak pernah padam, bahkan ketika hati menjadi gelap, bahkan ketika jiwa terjatuh jauh dari jalannya. Cahaya itu adalah nur ilahi, sinar yang ditiupkan ke dalam diri manusia ketika Tuhan berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Namun kebanyakan manusia tidak menyadari keberadaan cahaya ini. Mereka mencari Tuhan di langit, di tempat-tempat suci, di balik kitab dan doa yang terucap. Padahal yang mereka cari telah lama bersemayam di dalam diri mereka sendiri. Cahaya itu berdiam di balik lapisan hati yang tertutup debu dunia, menunggu untuk ditemukan kembali melalui zikir yang hidup dan sadar. Setiap kali engkau berzikir dengan kesungguhan hati, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu tempat cahaya itu tersembunyi. Lafaz yang keluar dari lisan hanyalah kunci kecil, tetapi kesadaran yang lahir dari hati adalah tangan yang memutar kuncinya. Semakin dalam engkau berzikir, semakin terang sinar itu menyala, menembus gelapnya ego, menyingkap kabut keserakahan, dan memecah batu keangkuhan yang mengeras di dalam jiwa. Pada awalnya cahaya itu tampak redup, seperti bintang jauh di malam pekat. Namun bila dijaga, ia akan tumbuh, menyinari seluruh kesadaran, hingga engkau mulai melihat dunia bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang telah diterangi oleh nur Allah. Cahaya itu tidak bersinar untuk menampakkan kehebatan dirimu, tapi untuk menyingkap kehadirannya dalam segala hal. Engkau akan melihat bahwa tidak ada satu pun kejadian yang terlepas dari genggaman kasih-Nya. Kegembiraan dan kesedihan, kelahiran dan kematian, semuanya hanyalah tarian cahaya di atas layar kehidupan. Orang yang telah menemukan nur di dalam dadanya akan memandang dunia dengan pandangan kasih,
Sebab ia melihat semua berasal dari satu sumber yang sama. Tidak ada yang musuh, tidak ada yang asing. Semuanya adalah perwujudan dari cinta ilahi yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri melalui setiap pengalaman manusia. Namun perjalanan menuju cahaya bukanlah jalan yang mudah. Banyak yang terpesona pada sinarnya, lalu berhenti di tengah jalan, merasa telah sampai. Padahal cahaya itu bukan tujuan, melainkan petunjuk. Ia bukan akhir, tetapi awal dari pengenalan yang lebih dalam. Cahaya tidak untuk disembah karena ia hanyalah tirai yang menutupi zat yang tak terjangkau oleh bentuk atau nama. Orang yang benar-benar mengenal akan melampaui cahaya itu dan menyatu dengan sumbernya, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa dua. Disitulah zikir mencapai kesempurnaan, ketika yang berzikir dan yang diingat lenyap dalam satu kehadiran. Dan saat cahaya itu akhirnya menyala sepenuhnya di dalam dada, engkau akan merasa seolah seluruh alam semesta ikut bernapas bersama namamu. Tidak ada lagi jarak antara langit dan bumi, antara aku dan engkau. Hati menjadi samudera tanpa tepi, di mana gelombang cinta Tuhan terus berdebur tanpa henti. Engkau tidak lagi berjalan dalam gelap, sebab cahaya itu kini menjadi penuntun di setiap langkahmu. Ia menerangi bukan hanya jalan hidupmu, tapi juga hati orang-orang di sekitarmu. Karena ketika nur ilahi telah hidup dalam diri seseorang, ia tak lagi menjadi pencari cahaya, melainkan menjadi cahaya itu sendiri. Bab 4. Nafas yang menyebut nama Allah. Pernahkah engkau menyadari bahwa sejak pertama kali engkau menghirup udara dunia ini, hingga kelak nafas terakhir yang keluar dari dada, setiap hembusan dan tarikan itu sesungguhnya adalah zikir yang tidak pernah berhenti? Nafas adalah saksi paling setia dari kehidupan. Ia keluar dan masuk tanpa henti, seolah menjadi irama abadi antara makhluk dan penciptanya. Dalam setiap tarikan, engkau menerima kehidupan, dan dalam setiap hembusan, engkau menyerahkannya kembali. Maka sesungguhnya, bahkan tanpa suara sekalipun, tubuhmu sedang menyebut nama Allah terus-menerus. Nafas adalah kalimat Hu yang berdenyut lembut di dalam setiap sel, kalimat rahasia yang menjadi jembatan antara jasad dan ruh. Saat engkau mulai menyadarinya, zikir bukan lagi sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang sedang berlangsung, terus-menerus alami dan penuh kesadaran. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas, hidup menjadi ibadah yang tak pernah terputus. Engkau berjalan dan engkau berzikir, engkau diam, dan zikir tetap berlanjut di dalam dada. Dalam setiap tarikan nafas, engkau memanggilnya. Dalam setiap hembusan, engkau menyerahkan dirimu kepadanya. Inilah zikir yang paling dalam, zikir tanpa suara, tanpa huruf, tanpa batas, zikir yang tidak terikat pada waktu atau tempat. Di titik ini, engkau tidak lagi perlu mencari kesunyian, karena setiap desah udara yang keluar dari paru-parumu telah menjadi nyanyian cinta yang suci. Kesadaranmu menjadi lembut, hatimu menjadi tenang, dan hidupmu mulai selaras dengan denyut kehidupan semesta. Namun untuk mencapai kesadaran seperti ini, engkau harus belajar untuk benar-benar hadir, sebab kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar bernapas. Mereka menghirup udara, tapi jiwanya tetap sesak. Mereka menghembuskan nafas, tapi hatinya tetap tertahan. Nafas mereka hanya menggerakkan jasad, bukan kesadaran. Padahal nafas adalah pintu menuju zikir hati yang paling murni. Pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang berani diam dan mendengar aliran kehidupan di dalam dirinya sendiri. Maka belajarlah bernapas dengan kesadaran. Rasakan udara yang masuk ke dada sebagai kasih Allah yang memelukmu, dan rasakan udara yang keluar sebagai tanda kepasrahanmu kepadanya. Dengan begitu, setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa engkau tidak hidup sendiri. Allah lah yang menghidupkanmu setiap saat. Ketika engkau sudah terbiasa menyadari nafasmu, engkau akan melihat rahasia besar. Ternyata setiap gerak kehidupan ini pun bernafas bersama nama Allah. Angin yang bertiup, ombak yang berdebur, pepohonan yang bergoyang, bahkan detak bumi yang bergetar, semuanya berzikir dengan irama yang sama. Engkau akan sadar bahwa nafasmu hanyalah bagian kecil dari tarikan nafas semesta. Dan seluruhnya, tanpa terkecuali, sedang berkata, La ilaha illa Allah.
Saat kesadaran ini tumbuh, engkau tak lagi merasa terpisah dari alam. Engkau menjadi bagian dari simfoni agung yang tak pernah berhenti mengingatnya. Dan pada akhirnya, saat zikir telah benar-benar menyatu dengan nafasmu, engkau akan berhenti mencari Tuhan di luar. Karena engkau akan mendengarnya di setiap helaan udara yang melewati dadamu. Nafasmu menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat. Lebih dekat dari udara yang engkau hirup, lebih dekat dari hidup yang sedang engkau jalani. Maka, berzikirlah dengan nafasmu. Biarkan setiap tarikan menjadi panggilan dan setiap hembusan menjadi penyerahan. Hingga akhirnya engkau sadar bahwa yang bernapas selama ini bukanlah dirimu, melainkan Dia yang hidup di dalam setiap kehidupan. Bab 5. Menyibak tabir ilusi dunia. Dunia ini tampak begitu nyata. Kita melihat bentuk, warna, gerak, dan waktu seolah semuanya sungguh-sungguh ada. Namun, bagi hati yang telah hidup dalam zikir, dunia hanyalah bayangan, pantulan cahaya yang menari di atas cermin kesadaran. Ia tampak solid, tetapi sejatinya rapuh. Tampak hidup, tetapi sesungguhnya fana. Setiap hal yang kita genggam di dunia ini hanyalah fata morgana yang menipu pandangan bagi mereka yang belum terjaga. Sebagaimana bayangan yang tampak nyata di permukaan air, dunia adalah pantulan dari sesuatu yang lebih hakiki dari kehendak Allah yang maha hidup. Ketika engkau mulai berzikir dengan hati, perlahan tabir ini tersibak, dan engkau melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah manifestasi dari satu sumber. Dia yang esa, yang menggerakkan segalanya tanpa terlihat oleh mata biasa. Saat kesadaran ini mulai menembus, engkau akan mulai melihat keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hal-hal yang dulu tampak kebetulan, kini terasa seperti pesan yang ditulis dengan bahasa rahasia. Kesedihanmu ternyata bukan kutukan, tapi cara Allah menuntunmu pulang. Kegagalanmu bukan musibah, tapi jendela agar engkau memandang kepadanya, bukan kepada dirimu. Dunia ini penuh tanda, penuh ayat, namun hanya hati yang berzikir yang bisa membaca maknanya. Karena setiap kejadian, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah bentuk kasih sayang yang disamarkan di balik rupa peristiwa. Maka orang yang hatinya hidup akan melihat kebenaran di balik setiap kehilangan dan rahmat di balik setiap luka. Ia tidak lagi bertanya, mengapa? Karena ia tahu segalanya adalah kehendak yang sempurna dari Tuhan yang tak pernah salah. Orang yang telah menembus ilusi dunia akan mulai hidup dalam dua alam. Ia berjalan di bumi, tapi hatinya menatap langit. Ia makan, bekerja, berbicara, tertawa, namun di dalam jiwanya ada diam yang tak terguncang oleh apapun. Dunia boleh bergejolak, namun batinnya tetap tenang karena ia tahu bahwa segala sesuatu hanyalah permainan bayangan di hadapan cahaya abadi. Ia melihat manusia saling berlomba mengejar harta, pujian, dan kekuasaan, dan ia tersenyum sebab ia tahu bahwa semua itu seperti anak kecil yang bermain pasir di tepi pantai. Suatu saat ombak datang dan semuanya lenyap tanpa jejak. Maka ia tidak lagi melekat pada apapun, tidak pada pujian, tidak pada kebanggaan, tidak pula pada kesedihan. Ia mencintai dunia tanpa diperbudak olehnya, sebab ia tahu dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Namun bukan berarti ia meninggalkan dunia. Justru ia menjalani hidup dengan penuh makna dan kelembutan. Karena bagi hati yang tercerahkan, dunia bukan musuh tapi medan ibadah. Dunia adalah cermin tempat ia mengenal Tuhan melalui segala rupa. Ia mencintai setiap ciptaan karena ia melihat Sang Pencipta di dalamnya. Ia menolong bukan karena ingin disebut baik, tapi karena ia melihat Allah sedang menolong melalui tangannya. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ia tahu rezeki hanyalah aliran dari kehendak ilahi yang menghidupkan segalanya. Maka setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap pandangannya menjadi zikir, dan setiap perbuatannya menjadi doa yang hidup. Dan ketika tabir dunia benar-benar tersingkap, engkau akan mengerti bahwa tiada sesuatu pun selain Allah. Semua bentuk hanyalah cermin, semua peristiwa hanyalah gema. Engkau akan memandang dunia dengan cinta yang dalam, karena engkau tak lagi terjebak oleh permukaannya. Dunia tidak lagi mengikatmu, karena engkau telah menemukan inti dari segala bentuk.
Dia yang tidak berubah oleh waktu, tidak berkurang oleh kehilangan, dan tidak bertambah oleh kebahagiaan. Di saat itu engkau akan berjalan di dunia dengan langkah ringan, dengan hati yang lapang, dengan pandangan yang penuh kasih, sebab engkau telah tahu, dunia hanyalah ayat dan Allah adalah maknanya. Bab 6. Menembus dimensi batin. Ada satu ruang di dalam diri manusia yang tak bisa dijangkau oleh pikiran, tak bisa disentuh oleh panca indera, dan tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ruang itu adalah dimensi batin, tempat kesadaran sejati bersemayam, tempat segala rahasia Tuhan memantul dalam cahaya yang tak terlukiskan. Sebagian orang menghabiskan hidup mencari Tuhan di luar dirinya, di gunung, di langit, di tempat-tempat suci yang jauh. Namun mereka lupa bahwa Sang Kekasih yang mereka cari justru berdiam di dalam ruang paling sunyi, di dada mereka sendiri. Zikir hati adalah jalan untuk menembus dimensi itu. Jalan untuk menyeberangi batas antara yang lahir dan yang batin, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Ketika zikir telah benar-benar hidup di hati, engkau akan mulai melihat lapisan-lapisan realitas yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Setiap zikir membuka satu tabir, dan di balik tabir itu ada cahaya baru, lebih dalam, lebih halus, dan lebih sunyi. Pada awalnya engkau mungkin merasakan keheningan yang menakutkan, seolah semua suara hilang dan waktu berhenti. Namun sebenarnya, itulah tanda bahwa engkau mulai masuk ke dalam ruang kesadaran yang tidak tersentuh oleh dunia. Di sana, yang berbicara bukan lagi pikiran, tapi ruh. Dan suara ruh bukanlah kata, melainkan getaran halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Semakin dalam engkau tenggelam, semakin engkau mengerti bahwa tidak ada batas antara dirimu dan Sang Pencipta. Yang ada hanyalah satu arus kesadaran yang terus mengalir darinya, olehnya, dan kepadanya. Menembus dimensi batin bukanlah perjalanan menuju tempat, tapi perjalanan menuju keadaan. Ia bukan gerak tubuh, tapi gerak kesadaran. Di tahap ini, engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau mulai merasakan bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Engkau hanya tertutup oleh dinding tebal bernama aku. Maka zikir menjadi alat untuk meleburkan aku itu, menipiskan keakuan yang selama ini memisahkanmu dari sumber kehidupan. Setiap kali engkau berzikir dengan penuh kesadaran, sedikit demi sedikit aku melebur, dan yang tersisa hanyalah rasa kehadiran yang lembut, namun kuat, seperti samudera tenang yang tak bertepi. Namun, jangan terperangkap oleh pengalaman batin yang indah. Banyak pencari berhenti di tengah jalan karena terpesona oleh rasa nikmat rohani, seolah mereka telah mencapai puncak. Padahal keindahan batin hanyalah jejak, bukan tujuan. Menembus dimensi batin sejati adalah melewati semua rasa, baik senang maupun sedih, terang maupun gelap, hingga engkau sampai pada titik di mana tidak ada lagi dua. Tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan Tuhan, antara zikir dan yang diingat. Di titik itu, engkau tidak lagi menyebut namanya dengan bibir, bahkan tidak dengan hati, tetapi dengan keberadaanmu sendiri. Hidupmu menjadi zikir, diamu menjadi zikir, seluruh dirimu menjadi gema dari nama yang tak terucap. Dan ketika engkau telah benar-benar menembus dimensi batin, dunia tidak lagi tampak seperti dulu. Engkau masih melihat gunung, langit, manusia, dan kehidupan, tetapi pandanganmu berubah. Semua bentuk menjadi jernih, dan di balik setiap bentuk engkau melihat Dia. Engkau akan memahami bahwa apa yang selama ini disebut aku hanyalah bayangan kecil di permukaan kesadarannya. Engkau bukan lagi penonton dunia, tapi bagian dari naskah ilahi yang hidup dan terus berputar dalam kesempurnaannya. Maka orang yang telah sampai pada kedalaman ini tidak lagi berkata, "Aku mencari Tuhan," melainkan berbisik lembut dalam keheningan, "Aku hanyalah cermin di mana Dia memandang dirinya sendiri." Bab 7. Rahasia Sujud Sejati. Sujud adalah bahasa paling tua antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak memerlukan kata, tidak butuh penjelasan, bahkan tak mengenal bahasa apapun selain penyerahan. Ketika seseorang bersujud, sejatinya ia sedang kembali ke titik asal penciptaannya, tanah. Dari tanah ia datang, dan ke tanah pula ia kembali. Tapi di antara dua titik itu,
Ada rahasia besar yang hanya dapat disingkap oleh hati yang mengenal makna sujud sejati. Sujud bukan sekadar menundukkan kepala, tetapi meniadakan diri. Bukan sekadar membungkukkan jasad, tetapi meletakkan seluruh ego di bawah keagungannya. Dalam sujud yang sejati, yang tersisa hanyalah kehadiran Allah semata. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau. Hanya satu kesadaran yang tunduk dalam keheningan yang tak terlukiskan. Bagi kebanyakan manusia, sujud adalah gerakan fisik, bagian dari rangkaian ibadah yang dilakukan setiap hari. Namun bagi mereka yang mengenal dengan hati, sujud adalah momen penyatuan. Di sanalah seluruh lapisan diri yang palsu luluh dalam kehadirannya. Ketika dahi menyentuh bumi, maka segala kesombongan yang selama ini menutupi cahaya hati ikut luruh bersamanya. Dunia dengan segala gemerlapnya kehilangan daya. Ego dengan segala klaimnya melebur menjadi debu. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada keberadaan kecuali Dia. Itulah saat di mana bumi menjadi saksi bahwa seorang hamba telah pulang kepada Rabb-Nya, walau hanya sekejap di tengah perjalanan dunia. Sujud sejati bukanlah gerakan tubuh, tapi keadaan jiwa. Engkau bisa bersujud dengan wajah menempel ke bumi, namun hatimu masih berdiri tegak dalam keangkuhan. Tetapi ketika hati telah benar-benar tunduk, bahkan dalam keadaan berdiri sekalipun, engkau sedang bersujud tanpa gerak. Sujud batin adalah keadaan di mana seluruh pikiran, keinginan dan harapanmu diam, dan yang berbicara hanyalah kehendak Tuhan di dalam dirimu. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi memohon apa-apa, karena engkau sadar bahwa tidak ada yang pantas diminta selain Dia sendiri. Engkau tidak lagi merasa sebagai hamba yang memohon, melainkan sebagai cermin tempat cahaya ilahi menunduk kepada zatnya sendiri. Sujud sejati adalah kembalinya ruh kepada sumbernya. Ia bukan sekadar ibadah, tetapi pertemuan. Sebagaimana air yang jatuh dari langit lalu kembali mengalir menuju samudra, begitulah ruh manusia yang sujud. Ia melebur dalam laut keesaan. Di saat itu engkau akan merasakan keheningan yang tak memiliki arah. Tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke atas atau bawah. Engkau seperti tenggelam dalam ruang tanpa batas, tanpa waktu, namun penuh dengan kehadiran yang nyata. Itulah saat di mana engkau memahami bahwa sujud bukanlah akhir dari ibadah, tapi awal dari pengenalan sejati. Pengenalan bahwa tidak ada jarak antara pencipta dan ciptaan. Dan ketika rahasia sujud itu terbuka, hidupmu pun berubah. Engkau tidak lagi bersujud hanya di atas sajadah. Karena setiap langkahmu menjadi sujud, setiap pandanganmu menjadi tunduk, setiap helaan nafas menjadi penyerahan. Engkau hidup dalam keadaan sujud tanpa henti. Bukan karena kau memaksa dirimu untuk tunduk, tapi karena engkau sudah tak punya tempat lain selain kehadirannya. Di situ engkau akan mengerti makna sejati dari firman-Nya. Dan kepada Allah lah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi. Maka sujud bukan lagi sekadar ibadah, tapi keadaan abadi dari jiwa yang telah mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya di hadapannya. Bab 8. Ketenangan di balik ujian. Setiap jiwa yang berjalan menuju Tuhan akan melewati jalan yang tidak selalu terang. Ada masa di mana cahaya terasa jauh, doa seakan tidak berbalas, dan hati diliputi kabut gelap yang tebal. Namun, sesungguhnya itulah bagian paling halus dari kasih sayang Allah yang jarang disadari manusia. Ujian bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut agar engkau kembali menengok ke dalam dirimu. Ia adalah cermin yang memantulkan sejauh mana engkau benar-benar mengenal Tuhanmu, bukan sekadar mengenal namanya. Dalam keheningan ujian, Allah sedang berbicara bukan dengan kata, tapi dengan keadaan. Dan jika engkau mampu diam mendengarkannya, disitulah ketenangan mulai muncul. Bukan karena ujian itu hilang, tapi karena engkau mulai melihat rahmat di balik setiap kesakitan. Banyak manusia berdoa agar diselamatkan dari cobaan, padahal cobaan itu sendiri seringkali adalah jawaban dari doa mereka. Engkau memohon agar hatimu menjadi lembut, maka Allah mengirimkan luka agar ia bisa retak dan terbuka. Engkau memohon agar hatimu penuh keikhlasan, maka Dia mengambil sesuatu yang kau cintai agar engkau belajar melepaskan. Engkau berdoa agar semakin dekat dengannya, maka Dia menutup semua pintu dunia agar engkau hanya punya satu arah menuju Dia.
Beginilah cara Tuhan mendidik jiwa-jiwa yang dicintainya. Bukan dengan kenyamanan, tapi dengan penyingkapan. Setiap kesulitan membawa pesan, setiap kehilangan membawa pelajaran, dan setiap air mata adalah tetesan rahmat yang sedang membersihkan cermin hatimu. Jika engkau mau berhenti sejenak dan melihat dari mata kesadaran, engkau akan mengerti bahwa ujian hanyalah bayangan dari kasih sayang yang tak terucap. Allah tidak sedang ingin menyakitimu, tetapi sedang menuntunmu ke kedalaman makrifat. Dunia ini hanyalah madrasah tempat jiwa ditempa hingga pantas mengenal keabadian. Tanpa ujian, hati akan keras, ruh akan tertidur, dan kesadaran akan stagnan dalam kebanggaan semu. Namun dengan ujian, hati mulai bergetar, ruh mulai terbangun, dan kesadaran mulai menatap ke arah cahayanya. Maka jangan melawan ujian, peluklah ia dengan zikir. Karena di balik getirnya takdir, selalu ada kelembutan yang menunggu untuk ditemukan. Ketenangan sejati bukanlah hilangnya badai, melainkan kemampuan untuk tetap diam di tengah badai. Ia bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati yang telah belajar percaya. Hati yang tahu bahwa segala sesuatu berjalan di bawah kehendak Allah tidak akan lagi gelisah. Ia melihat kehilangan sebagai perpindahan, melihat sakit sebagai penyucian, melihat penantian sebagai bentuk kasih. Ketika kesadaran ini telah hidup, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncang jiwamu, sebab engkau telah menemukan tempat berlabuh yang tidak bergantung pada dunia. Engkau tidak lagi menuntut keadaan untuk tenang, karena ketenangan itu telah menetap di dalam dirimu sendiri, di tempat di mana Tuhan bersemayam tanpa suara. Dan ketika ketenangan itu telah benar-benar menyelimuti jiwamu, engkau akan mulai mengerti rahasia besar, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena semua berasal darinya, dan tidak ada yang perlu dicari, karena semua menuju kepadanya. Setiap ujian adalah surat cinta yang dikirim dari langit, agar engkau tidak terlalu lama tertidur di pelukan dunia. Maka, ketika badai hidup datang menerpa, tersenyumlah. Katakan dalam hati, aku tahu engkau sedang dekat, sebab ujian hanyalah cara Allah mengetuk pintu kesadaranmu, agar engkau pulang ke rumah yang sejati, keheningan di hadiratnya. Bab 9, Cermin Ruhani, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan makrifat, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak bersembunyi di langit yang tinggi, tidak pula di tempat suci yang jauh dari jangkauan manusia. Ia hadir di setiap hembusan napas, di setiap hela angin, di setiap tatapan mata yang melihat dengan kesadaran. Namun yang membuat manusia buta bukan karena Tuhan tak tampak, melainkan karena hati mereka tertutup oleh debu dunia. Dunia ini bukan penghalang bagi yang sadar, tapi cermin bagi yang mengenal. Orang yang berhati jernih akan melihat pantulan cahaya ilahi dalam setiap hal, dalam hujan yang turun, dalam senyum orang asing, bahkan dalam kesedihan yang menetes di sudut hati. Segala sesuatu menjadi ayat yang berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran. Ketika hatimu telah dipoles dengan zikir, setiap benda, setiap peristiwa, bahkan setiap rasa akan menjadi cermin yang memantulkan wajah Tuhan. Engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata lahir, tapi dengan pandangan ruh. Seekor burung yang terbang di langit, ombak yang pecah di tepi pantai, daun yang gugur, semuanya bercerita tentang satu hal yang sama, tentang keagungan yang tak terbatas. Dalam pandangan ini, engkau akan sadar bahwa tidak ada yang profan di dunia ini. Setiap yang kau lihat adalah manifestasi dari yang suci. Dan ketika engkau sampai di tahap ini, engkau tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Karena bagi hatimu, semua telah menjadi ibadah. Bahkan diam pun adalah zikir, dan bergerak pun adalah sujud. Namun untuk melihat Tuhan dalam segala sesuatu, engkau harus terlebih dahulu menyingkirkan dirimu dari pandanganmu sendiri. Selama engkau masih melihat dunia dari kacamata aku, maka segala yang tampak hanyalah bayangan ego. Ego selalu menilai, membandingkan, menolak dan menginginkan, hingga cermin hati tertutup oleh kabut persepsi. Maka tugas seorang salik bukanlah mencari Tuhan di luar, melainkan membersihkan cermin itu di dalam. Zikir, kesabaran, dan kesadaran adalah kain halus yang menghapus debu-debu keakuan itu.
Dan ketika debu itu hilang, cermin hati menjadi jernih. Engkau pun mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya. Saat itulah engkau tidak hanya mengenal Tuhan, engkau melihatnya dimanapun pandanganmu berlabuh. Di tahap ini, dunia tidak lagi tampak seperti panggung yang penuh pertentangan, tetapi seperti orkestra ilahi yang harmonis. Kebaikan dan keburukan, kehilangan dan anugerah, semua menari dalam irama yang sama, irama kehendaknya. Orang awam melihat perbedaan dan pertentangan, tetapi hati yang tercerahkan hanya melihat kesatuan. Ia tahu bahwa segala sesuatu bergerak sesuai dengan takdirnya, dan tak ada satupun yang terjadi tanpa izin dari cahaya tertinggi itu. Dalam pandangan ini, tidak ada lagi ruang untuk kebencian atau amarah, sebab semuanya adalah wajah yang berbeda dari cinta yang sama. Dan cinta itu bukan datang dari luar, tetapi mengalir dari pusat dirimu yang telah bersatu dengan kesadaran ilahi. Maka, ketika engkau berjalan di dunia ini, jadilah seperti cermin yang tidak menyimpan bayangan. Biarkan segala sesuatu datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas, namun pantulkanlah cahayanya dengan setia. Itulah makna melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan berarti setiap bentuk adalah Tuhan, tetapi setiap bentuk adalah perantara baginya untuk dikenal. Orang yang hatinya telah menjadi cermin ruhani tidak lagi mencari keajaiban, sebab baginya seluruh semesta sudah menjadi mukjizat. Ia melihat Tuhan dalam tawa dan tangis, dalam kehilangan dan pertemuan, dalam malam dan siang, hingga akhirnya ia mengerti bahwa tidak ada satupun yang terpisah darinya. Dan di sanalah, dalam kesadaran yang utuh itu, ia berbisik lembut, "Dimanapun aku memandang, hanya engkau yang kulihat." Bab 10. Kembali ke cahaya asal. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan bermuara pada satu hal, kembali. Kembali bukan berarti pergi ke tempat lain, tetapi pulang ke keadaan asal sebelum segala nama, bentuk, dan batas ada. Sebelum dunia muncul, sebelum aku dan engkau terpisah, ada satu kesadaran murni yang menjadi sumber dari segalanya, cahaya asal. Dari cahaya itu, ruh ditiupkan, kehidupan dimulai, dan kisah panjang pencarian pun dimulai. Sejak saat itu manusia berjalan di jalan waktu, tersesat dalam bentuk dan nama, hingga lupa bahwa segala yang dicari telah ada di dalam dirinya. Maka seluruh ibadah, zikir dan ujian bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan untuk mengingat kembali cahaya yang telah lama bersemayam di dada. Kembali ke cahaya asal bukan tentang pergi ke surga, tapi tentang sadar bahwa surga itu telah ada di dalam kesadaran yang mengenal Tuhannya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber, pandangannya terhadap kehidupan berubah total. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang harus ditaklukkan, melainkan taman yang sedang mengajarkan tentang keindahan Pencipta. Ia tidak lagi memisahkan antara duka dan bahagia, karena keduanya hanyalah gelombang yang lahir dari samudera yang sama. Dalam kesadaran itu, engkau akan mengerti bahwa hidup bukan sekadar perjalanan menuju akhir, tapi tarian yang membawa kita semakin dekat kepada cahayanya. Setiap langkah, setiap jatuh, setiap tangis dan tawa, semuanya hanyalah gema yang mengantarkanmu untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan siapa dirimu itu, sejatinya bukanlah makhluk kecil yang terpisah, tetapi percikan kecil dari cahaya yang maha besar. Namun untuk benar-benar kembali ke cahaya asal, engkau harus berani melepaskan segalanya, termasuk keinginan untuk kembali. Karena setiap keinginan masih menyisakan aku, dan aku adalah tirai terakhir yang memisahkanmu dari dia. Lepaskan segalanya dengan lembut, bukan dengan paksaan. Biarkan segala yang fana mengalir pergi seperti sungai yang menuju laut. Biarkan segala nama hilang dalam keheningan. Biarkan pikiran berhenti berdebat dan biarkan hatimu diam. Di dalam diam itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kehadiran yang tak berjarak, cinta yang tak berbentuk, cahaya yang tidak menyilaukan tapi menyelimuti dengan lembut. Itulah saat di mana engkau tidak lagi memanggil namanya, karena engkau telah menjadi bagian dari panggilan itu sendiri. Orang yang telah kembali ke cahaya asal tidak lagi sibuk membedakan antara dunia dan akhirat, antara hidup dan mati.
Baginya, segalanya adalah satu kesatuan yang terus berputar dalam irama yang sempurna. Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan karena ia telah menjadi sumber kebahagiaan itu sendiri. Ia tidak lagi berbicara tentang Tuhan dengan kata-kata karena hidupnya telah menjadi kalimat yang hidup. Kalimat tanpa huruf, makna tanpa suara. Ia berjalan di dunia dengan langkah yang ringan, wajah yang tenang, dan hati yang penuh cahaya. Di matanya, dunia bukan lagi tempat ujian, melainkan taman tempat Allah menampakkan keindahannya dari segala arah. Dan akhirnya, setelah semua tabir tersingkap, engkau akan menyadari bahwa perjalanan panjang ini bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengenali kembali apa yang sejak awal sudah ada. Engkau tidak pernah benar-benar jauh, hanya terlupa. Engkau tidak pernah benar-benar gelap, hanya tertutup oleh bayangan. Ketika kesadaranmu menyentuh titik itu, engkau akan mengerti bahwa tidak ada yang perlu dicapai, karena engkau telah sampai sejak awal. Hanya saja kini engkau tahu, maka tersenyumlah dalam diam, rasakan napasmu yang menjadi satu dengan napas semesta, dan bisikan perlahan dalam hatimu. Dari cahaya aku datang, kepada cahaya aku kembali. Dan tiada yang hidup kecuali cahayanya yang abadi. Setiap zikir yang engkau ucapkan adalah langkah menuju rumah asalmu. Jangan berhenti di kata, tembuslah hingga makna. Karena ketika hati telah berzikir, engkau tak lagi mencari Tuhan, engkau hidup di dalamnya. Pulanglah, bukan ke tempat tapi ke kesadaran. Di sanalah engkau akan menemukan kedamaian yang tidak pernah hilang.